pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Program ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama dari Tanjung Pinang TV dan juga Ramanda Tour and Travel. Nah, baik pemirsa, berhubung Ustadz Dedi Sanjaya adalah pemilik dari Ramanda Tour and Travel ini sendiri, bisa dijelaskan sedikit Ustadz, mungkin pemirsa Tanjung Pinang TV ingin mengetahui nih apa saja yang bisa didapatkan dari perjalanan bersama Ramanda Tour and Travel. Baik, Popi, makasih nih dakwah Taiman pemirsa Tanjung Pinang TV. Saya bersyukur Tanjung Pinang TV selalu mensupport dalam kegiatan-kegiatan dakwah apapun ya sebagai syiar. Bagi Anda yang mau umroh, bisa ke kantor Ramanda Tour Travel. Umroh sekarang ini kembali harga normal. Karantinanya hanya 1 hari. Sudah tidak ada PCR di Saudi, tidak ada karantina di Saudi. Kemarin umroh kita 36 juta lebih, sekarang udah kembali ke normal. Penambahannya nggak banyak. Ya, nggak banyak seperti kemarin. Yang kedua, yang kita dapatkan apa saja? Pembimbingan dan pembinaan umroh, spiritual ibadah kita ada muhasabah, kita juga melihat tempat-tempat yang pernah Nabi pernah tinggal di dalamnya. Kita juga jalan-jalan ke beberapa tempat yang bersejarah yang Nabi pernah menangis seperti di Taif ya. Saya yakin ketika pemirsa Tanjung Pinang TV umroh lalu menginjakkan kaki ke Taif, juga nangis seperti tetesan air mata kita ketika kita melihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya selama umroh asal masuk ke Raudhoh ngelihat makam Nabi itu di samping, nggak kuasa untuk nahan air mata. Saya berdoa mudah-mudahan pemirsa Tanjung Pinang TV bisa menjadi tamu Allah, menjadi jemaah umroh, dan kalau bingung mencari travel, ada travel yang kantor pusatnya di Tanjung Pinang, bisa ke Tanjung Pinang TV dan bisa langsung ke kantor travel. Baik. Dan bisa hubungin Ude juga langsung. Masya Allah. Nah, pemirsa, bagaimana Anda berminat? Langsung saja hubungi kontak person Ramanda Tour and Travel. Baik, pemirsa, kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai istiqomah dalam mempertahankan amal ibadah ya, Ude ya. Nah, Ude, istiqomah ini sebenarnya tidak hanya di saat beramal dan juga beribadah saja, Ude ya. Tapi hal-hal yang baik itu seharusnya sudah semestinya kita istiqomah dalam melaksanakannya. Contohnya seperti kaum Hawa yang diperintahkan untuk berhijab ya Ude ya, dan sudah semestinya wanita-wanita yang balik harus istiqomah dengan hijabnya itu sendiri. Nah Ude, tapi bagaimana jika ada perempuan, seorang wanita yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, kemudian dia melampiaskannya dengan membuka hijabnya, Ude? Sejelek-jelek penghuni neraka tidak sejelek kita yang melepas hijab kita setelah kita berhijab. Ya, berarti kita lebih jelek daripada penghuni neraka. Hijab nggak pernah menjadi permasalahan. Agama juga nggak pernah menjadi permasalahan. Kenapa kita punya masalah? Kita cek ibadah kita, ya. Kita cek hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Bukan Allah memberikan satu ujian, bukan berarti kita harus melepaskan syariat yang disyariatkan Allah untuk kita. Hal yang salah sekali ya, Popi. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, ingat ujian cobaan itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan. Naik tangga itu dari bawah. Nggak ada anak itu langsung SMA, SD ada ujian semester, ada ujian nasional, baru SMP juga ada semester, ada ujian nasional. Nggak ujub-ujub baru lahir nyandang titel sarjana, kan enggak. Ada proses ya. Saya kepingin balik kayak dulu lagi lah, pakai hijab kan sering nih. Kok pakai hijab malah banyak masalah? Kok kepingin hijrah malah banyak masalah? Kan Allah kepingin melihat keyakinan kita dan ketulusan kita untuk lebih baik, ya. Jangan kalian berkata kalian beriman sebelum aku uji kalian, dan tanda cintanya aku kepada hamba aku uji kalian. Dan buang jauh-jauh kalimat seperti ini. Yang penting perbaiki hati dulu lah, baru perbaiki pakaian. Hal yang salah. Kita sibuk memperbaiki hati, tapi kita juga setiap saat mendapatkan dosa-dosa dari terbukanya aurat kita. Hatinya nggak baik, auratnya
Buka. Jadi perbaiki pakaian kita, aurat kita, penampilan kita, maka hati itu akan terpatrikan sendiri, Popi. Ya, jangan dibalik pemirsa. Kan kita sering dengar nih, ngapain pakai jilbab, hati dulu tuh perbaikin, hati dulu yang dihijab, baru nanti kepala dihijab. Ya, hal yang salah. Kepalanya nggak dihijab, tubuhnya nggak ditutupi, auratnya nggak ditutupin, hatinya juga nggak ditutupin, akhirnya hancur, rusak. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, permasalahan itu mendidik kita untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah. Nggak ada manusia yang tanpa masalah. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali dari pagi bangun, dari subuh, malam itu sujud nangis. Nangis. Kenapa nangis? Nangis kepada Allah dan berkata, ya Allah, kok hari ini engkau nggak berikan ujian kepada hamba? Kok hari ini engkau nggak berikan cobaan kepada hamba? Imam Al-Ghazali nggak diberikan ujian cobaan sehari aja nangis, minta diberikan ujian cobaan. Kita baru dikasih ujian cobaan sedikit aja udah doa tolak bala nih. Allahumma dfa'an al-bala wal waba. Padahal ujian cobaan itu adalah sebagai sarana peningkatan kualitas iman. Ya. Dan syaitan kan sukanya gitu. Kita balik ke titik nadir, titik rendah keimanan kita. Seperti itu, Popi. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya tidak ada permasalahan nih, tapi seseorang ini tetap tidak istiqomah dengan hijabnya itu sendiri? Mungkin kalau pergi yang jauh-jauh berhijab, tapi yang kayak ke warung di sebelah rumah itu tidak berhijab, apakah dia termasuk orang yang tidak istiqomah, Ustadz? Seperti ini, Popi. Istiqomah itu kan nilai tertinggi, ya. Nilai tertinggi. Apakah yang seperti ini tidak istiqomah? Selama dia berhijab dengan hijab yang ditentukan oleh agama, dia istiqomah. Yang tidak istiqomah itu majelis taklim baru hijab, nggak ikut majelis taklim nggak hijab, nongki buka hijab. Nah, ini yang nggak istiqomah. Tapi tetap belajar, jangan berhenti. Walaupun kita belum istiqomah, tetap. Ya, walaupun hari ini hijab, besok enggak, besok hijab, nanti enggak lagi. Terus. Jangan berhenti, ya. Pemirsa Tanjung Pinang TV, mau hijab aja kita itu udah baik. Dan jangan dihina, jangan dilecehkan. Tumben gaya kamu sekarang. Kapan dapat hidayah? Kita kan kalau ada teman yang dapat yang agak-agak beda penampilannya, Islami sedikit gitu kan, kita lagi dapat hidayah. Ya. Jangan, walaupun dia pakai hijab, terus besoknya dia lepas hijabnya lalu dia pakai lagi, atau dia pakai hijabnya pergi sekolah atau pergi majelis, nggak apa-apa, ya terus aja. Walaupun nanti di satu tempat lagi dia buka hijabnya, tapi terus belajar untuk berhijab, ya terus pelan sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia konsisten untuk berhijab. Dan jangan juga kita lecehkan, ya walaupun mungkin jilbabnya baru jilbab lilit, kan ada jilbab itu yang pakai prasmina gitu ya. Popi tahu prasmina ya? Tahu. Saya tahu dari mana ya prasmina ya? Kan ada yang prasmina lilit sampai nggak apa-apa. Ya, yang penting tutup aja dulu sembari kita belajar pelan kan. Ada orang yang nggak bisa langsung full pakai syar'i jilbab panjang. Ya, yang harus kita tanamkan, hijab bukan berarti kita tidak modis. Jangan berkata, wah gua pakai hijab akhirnya nggak modis. Enggak, hijab itu ada yang hijab fashionable, yang modis banyak. Kayak Popi ini kan modis, hijabnya sempurna, ya. Kayak pemirsa Tanjung Pinang TV, ya, hijabnya, ya. Yang tak modis itu yang tak pakai hijab, itu tak modis. Saya punya 2 permen, saya kasih contoh Popi kemarin. Satu terbuka, satu tertutup, kita pilih yang tertutup. Jangan kita berlomba-lomba menjadikan laki-laki yang bukan muhrim kita menikmati tubuh kita, menikmati wajah kita, aurat kita, dosanya untuk kita dan dilimpahkan kepada suami. Kasihan para suami ini, kami para laki-laki sudah banyak dosa, jangan ditambah lagi dosanya dengan istri yang membuka aurat. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, apakah istiqomah itu sendiri merupakan bentuk dari iman kita, Ustadz, kepada Allah? Istiqomah ini hasil. Hasil.
hasil. Hasil artinya habis ujian kan. Kita menerima hasil setelah ujian setelah sekolah. Hasilnya Ramadan kapan? Setelah Ramadan. Ya, kita lihat. Nah, lalu istiqomah ini hasil dari ibadah, hasil dari kesolehan, hasil dari ketaatan, hasil dari keimanan dan ketakwaan. Prosesnya. Nah, hasilnya dari mana? Ujian itu dari mana? Kan belajar. Pemirsa, jangan bilang nilai kita Allah kasih dalam Ramadan. Enggak. Kapan Allah ngasih nilai kita? Nanti nih setelah 1 Syawal nih. Ya, kita subuh Syawal aja kadang udah nggak ke masjid. Subuh Ramadan ke masjid, 1 Syawal sebelum sholat Id kan kita ada subuh. Kadang kita bablas. Kenapa bablas? Jagain rendang istri, jagain ketupat. Ya, sholat subuh kalah dengan ketupat, sholat subuh kalah dengan rendang. Dan orang yang sholat Id nanti, dia tidak subuh tapi dia sholat Id, jangan harap sholat Idnya diterima oleh Allah. Sampai Nabi berkata, ya Nabi pernah berkata, kalian yang belum subuh, subuh dulu baru Id. Jadi yang belum subuh, disuruh subuh dulu baru sholat Id, walaupun subuhnya telat. Ya, seperti itu Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah ya, pemirsa Tanjung Pinang TV. Nah baik Ustadz, agar pemirsa di rumah lebih memahami lagi sedikit kesimpulannya mengenai istiqomah dalam mempertahankan ibadah ini Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, istiqomah itu 2. Istiqomah dalam hubungan kita kepada Allah, dan istiqomah dalam muamalah baik kita kepada manusia. Ini istiqomah. Dan istiqomah tanpa batas. Nggak ada batasnya. Istiqomah aja sampai akhir hayat kita. Dan istiqomah itu harus belajar. Nggak bisa ujub-ujub kita dapat istiqomah. Karena istiqomah itu hasil, ada proses. Ada ujian, ada proses belajar, ujian, baru kita dapat hasil istiqomah. Dan jangan berkata juga, ya udah, istiqomahkan dulu hati untuk berhijab baru nanti badan. Ini hal yang salah ya. Jadi walaupun mungkin kita baru belajar hari ini berhijab, besok tidak, walaupun kita hari ini belajar sholat, baca Quran, mungkin besok juga terlalaikan, tetap terus pelan, karena istiqomah itu proses. Dari yang pelan ini kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Seperti itu. Baik, syukran ya Ustadz. Afwan. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Itulah tadi mengenai istiqomah dalam mempertahankan amal ibadah. Dan pada dasarnya istiqomah itu adalah konsisten dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang istiqomah dalam berbuat kebaikan, bukan dalam keburukan ya pemirsa. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit, lebih kurang 30 menit kebersamaan kita. Sampai jumpa dalam program Mulianya Ramadan di episode berikutnya. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sponsor kami, Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Nah baik pemirsa, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk istiqomah. Baik pemirsa, sudah waktunya Popi dan juga seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.